Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Soal akhbirni 'anil asya'i allati yajuzu suduruha minal maula subhanahu wa ta'ala. Akhbirni ngabarake sira ing ingsun anil asya'i saking pira-pira perkara allati yajuzu kang wenang suduruha apa ngetokake allati apa metune allati minal maula subhanahu wa ta'ala saking Allah kang dadi bendoro subhanahu wa ta'ala. Jawab, hiya fi'lul mumkinati wa tarkuha. Hiya utawi allati fi'lul mumkinati iku gawe pira-pira perkara kang mungkin wa tarkuha lan ninggal al mumkinat. Mithlu ayyaj'al al insan aidzalik mithlu ayyaj'al al insan sepadane yen to ndadekake sapa Allah al insana ing menungsa ghaniyan ingkang sugih au faqiron utawa fakir, sahihan tur kang waras au saqiman tur kang lara, wa asbahu dzalik lan pira-pira perkara kang nyerupani mengkono-mengkono ghaniyan au faqiron. Soal kabarkanlah kepadaku tentang perkara-perkara yang jaiz bagi Allah. Artinya ini membahas tentang sifat yang jaiz. Sifat yang jaiz itu sifat yang bagaimana? Sifat yang jaiz itu adalah sifat yang boleh. Istilahnya boleh. Terus sifat yang jaiz itu maksudnya bagaimana? Fi'lul mumkinati wa tarkuha. Ya. Kalau dalam kitab Aqidatul Awam, fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Itu tentang sifat yang jaiz. Contohnya, Allah menciptakan sesuatu atau Allah ingin meninggalkannya, itu merupakan sifat yang jaiz. Contohnya di sini ayyaj'alal insana ghaniyan aw faqir. Allah ingin menciptakan manusia, entah manusia itu mau dijadikan kaya atau fakir, ya, itu merupakan sifat yang jaiz bagi Allah. Ya, enggak mungkin Allah menciptakan manusia, kemudian Allah itu terpaksa manusia itu dikayakan, itu enggak mungkin. Jadi semuanya yang kaya, baik pun yang miskin, semua itu adalah bagian atau takdir atau kehendak daripada Allah. Itu sifat yang jaiz. Ya. Jadi kalau misalnya Allah ingin menciptakan gunung dan Allah ingin meninggalkannya, itu terserah Allah. Allah ingin jadikan kita itu selamat atau tidak, yaitu urusan Allah. Itu apa katanya Allah? Karena Allah memiliki sifat yang jaiz. Enggak ada Allah itu menciptakan sesuatu karena terpaksa, itu enggak ada. Dan enggak mungkin Allah itu menciptakan segala sesuatu karena memang main-main, itu enggak ada. Semua yang diciptakan oleh Allah semuanya pasti ada manfaatnya. Sesuatu yang diciptakan oleh Allah semuanya pasti ada manfaatnya. Allah menciptakan sapi. Kemudian yang keluar dari sapi itu apa? Kotoran sapi. Ceratong. Itu ada manfaatnya enggak? Ada manfaatnya. Ya. Jadi enggak mungkin Allah menciptakan segala sesuatu main-main, itu enggak ada. Iseng Allah menciptakan sesuatu iseng, itu enggak ada. Contoh, Allah ingin menciptakan bulan kedua. Jadi di bumi nanti akan ada bulan 2 bulan. Yang 1 bulan perempuan, yang 1 bulan laki-laki. Tapi Allah ciptaannya tuh iseng misalnya, enggak mungkin.
Atau Allah ingin menciptakan matahari lagi misalnya, dan itu karena Allah terpaksa, mungkin nggak ada. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu, entah diciptakan atau tidak oleh Allah, itu semua menurut kehendak Allah, dan itu merupakan sifat yang jaiz bagi Allah. Ya, seperti itu. Soal mal muradu bil istiwa, ini tentang masalah sifat-sifat selesai. Ya, mulai dari sifat yang wajib, sifat yang mustahil, dan juga sifat yang jaiz bagi Allah. Nah, sekarang yang berkenaan dengan Allah, ya, soal mal muradu bil istiwa'i fi qawlihi subhanahu ar-rahmanu 'alal 'arsyistawa. Jadi di dalam Al-Qur'an disebutkan, insyaallah kalau nggak salah dalam surat Ar-Rahman ini, ar-rahmanu 'alal 'arsyistawa. Nah, itu maksudnya apa? Ma iku apa al muradu utawi kang dikarepake bil istiwa'i kelawan dawuh istiwa. Apa istiwa itu maksudnya? Jadi istiwa di sini disebutkan bersemayam. Ya, bersemayam. Tahu bersemayam? Bersemayam itu bertempat tinggal. Itu bersemayam. Ya, bertempat tinggal. Bil istiwa'i kelawan istiwa, manggon, bersemayam. Fi qaulihi subhanahu, ing dalam dawuh Allah subhanahu wa ta'ala, rupane dawuh ar-rahmanu 'alal 'arsyistawa. Utawi zat, utawi Allah kang maha welas, 'alal 'arsy iku ing atase arsy, istawa iku istiwa atau manggon atau bersemayam sapa ar-rahman. Jadi pertanyaan di sini maksudnya, apa yang dimaksudkan kata istiwa? Apa yang dimaksud dengan kata bersemayamnya Allah di dalam surat Ar-Rahman, yaitu Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah sendiri yang menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya Ar-Rahman, Allah itu bersemayam di atas arsy. Maksudnya bersemayam itu bagaimana? Ya, ini biar kita nggak salah paham. Karena kalau misalnya kita Karena kalau misalnya kita itu memahami berarti Allah itu diam di arsy, berarti Allah itu tinggalnya di arsy. Kalau misalnya kita sampai meyakini seperti itu, nah berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Makhluk bertempat tinggal. Masa Allah juga bertempat tinggal sementara Allah nggak butuh tempat, ruang, waktu, tempat, semuanya Allah sendiri yang menciptakan, dan nggak mungkin Allah membutuhkan kepada ciptaannya, nggak mungkin. Maksudnya manggon, maksudnya bertempat tinggal, bersemayamnya Allah di arsy, itu maksudnya bagaimana dalam surat Ar-Rahman itu? Nah, jawabannya al-muradu bihi istiwa'un yaliqu bi jalalir rahman jalla wa ala. Saya maknai dulu, ya. Al-muradu utawi perkara kang dikarepake. Maksudnya bihi kelawan al-istiwa, istiwaun iku manggon, bersemayam, yaliku kang patut apa istiwa bijalalir rahmani kelawan keagungane Allah kang welas. Jalla kang moho agung sapa ar-rahman, wa ala lan moho luhur sapa ar-rahman. Fal istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun. Fal istiwa mongko utawi istiwa bersemayamnya Allah maklumun iku dikaweruhi. Wal kaifu utawi kaya apa, maksudnya caranya, majhulun iku ora dikaweruhi. Iku ora diweruhi. Wastiwa'uhu utawi manggone Allah 'alal arsy ing atase arsy, utawi bersemayamnya Allah 'alal arsy di atas arsy, laisa iku ora ana apa istiwa'uhu kastiwa'il insani iku kaya manggone menungso ala safinati ing atase perahu, au dhahrid dabbati utawa gegere raja kaya atau hewan, awis sariri utawa amben, masalan ing dalam umpamane.
Faman tasawwara mongko utawi sapane wong tasawwara kang nyerupani sapa man mithla dzalika ing sepadane mungkono-mungkono kastiwail insan fahuwa mongko utawi man mimman iku sebagian saking wong ghalaba kang nglindih alaihi ing atase man al wahmu apa penyakit wahem. Penyakit wahem itu penyakit hayalan, penyakit imajinasi, penyakit suka berangan-angan, penyakit ngelamun, ya itu al-wahmu. Li'annahu karena sak temene man syabbaha iku nyerupaake sapa man al-khaliqa ing zat Allah kang ndadekake bil makhluqati kelawan pira-pira makhluk. Ma'annahu sertane sak temene kelakuan qad sabata iku teman-teman wis tetep fil akli ing dalam dalil akli wan naqli lan dalil nakli. Ya, udah tetap di dalam kedua dalil akli yaitu Al-Qur'an, wan naqli dan dalil nakli yaitu hadis Nabi. Annahu apa sak temene kelakuan laisa iku ora ana kamitslihi iku kaya sepadane Allah syai'un apa sesuatu. Fakama annadzatahu mongko kaya oleh tetep apa annadzatahu sak temene zate Allah la tusyabihu iku ora nyerupani apa zatahu zata syai'in ing zate suci-suci minal makhluqati saking pira-pira makhluk. Kadzalika iku kaya mengkono-mengkono la tusyabihu ma utawi perkara yunsabu kang dibangsaake apa ma ilaihi subhanahu maring Allah subhanahu wa ta'ala la tusyabihu iku ora nyerupani apa ma syai'an ing sesuatu mimma saking perkara yunsabu kang dibangsaake apa ma ilaiha maring makhluqat. Wis saya jelasin sekarang. Apa yang dimaksud dengan istiwa, bersemayamnya Allah, bertempat tinggalnya Allah di arsy. Sementara Allah sendiri yang berfirman di dalam surat Ar-Rahman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Makanya kita tidak memboleh, ya, kita ahlu sunnah wal jamaah, perhatikan ini penting. Kita ahlu sunnah wal jamaah, kita juga berpedoman ikut organisasi NU, ya, itu tidak boleh meyakini bahwa Allah itu bertempat tinggal, bahwa Allah itu berdiam diri di suatu tempat. Artinya Allah tidak bertempat. Nah, tapi di sini disebutkan di dalam surat Ar-Rahman, ini Al-Qur'an yang berbicara. Kalau kita nggak percaya sama Al-Qur'an, berarti kan kita akan murtad. Nah, itu kita tafsir. Maksud daripada Allah itu bersemayam di arsy, maksudnya al-murad bihi, ya, istiwaun yaliqu bi jalalir rahman jalla wa ala. Bersemayamnya Allah yang pantas bagi keagungan Allah. Ya. Bersemayam, memang istiwa artinya bersemayam. Berdiam diri, bertempat tinggal, bersemayam. Tapi bersemayamnya itu yang pantas, yang patut bagi keagungan Allah. Kalau kita bersemayam di rumah kita masing-masing, kita kalau tidur dengan cara terlentang. Apakah pantas Allah juga begitu? Di arsy tidur-tiduran. Kan enggak pantas. Lah maksudnya istiwa itu terus bagaimana? Fal istiwa ma'lumun. Istiwa bersemayam itu semua paham, diketahui. Ya, dan kita juga meyakini kalau Allah juga beristiwa. Maksudnya bukan meyakini begitu ya, maksudnya wal kaifu majhulun, caranya itu kita nggak tahu. Dan itu yang kita nggak tahu. Jadi kalau misalnya Allah sendiri yang menyebutkan di dalam surat Ar-Rahman Allah bersemayam di atas arsy, Allah bersemayam di arsy, ya, itu udah diketahui di dalam surat Ar-Rahman ini. Tapi caranya Allah berdiam diri, bertempat tinggal itu bagaimana? Itu yang nggak kita ketahui. Makanya saya ngomong kepada kalian, hati-hati. Di YouTube, di TikTok banyak ustadz salafi wahabi yang meyakini hal ini, dan mereka itu mensesat-sesatkan kita, orang-orang ahlu sunnah wal jamaah NU, disesat-sesatkan oleh orang-orang salafi
Wahabi. Makanya saya bilang pada kalian, siapa mereka? Banyak. Ya, Salafi Wahabi itu bagaimana? Ciri-cirinya janggutnya itu berantakan. Janggutnya berantakan. Kalau misalnya mereka pakai celana, celananya cingkrang semuanya. Itu orang-orang ya Salafi Wahabi. Di antaranya yang saya sebut Ustadz Salafi Wahabi yang menyalahkan kita, yang berpedoman bahwasanya Allah itu bertempat tinggal, berdiam diri, bahkan duduk di arsy seperti duduknya kita manusia katanya. Di antaranya Ustadz Salafi Wahabi, Ustadz Khalid Basalamah, itu Salafi Wahabi. Mereka mensesat-sesatkan kita. Ustadz Firanda Andirja di YouTube, di TikTok itu banyak, dan juga banyak mereka dari kalangan orang-orang lain yang mengikuti mereka. Ya, ada Ustadz Yazid Jawas, cuman udah meninggal. Ya, ada Ustadz Badrus Salam, waduh ini Ustadz Badrus Salam masih muda, nggak punya jenggot, tapi juga sama Ustadz Salafi Wahabi yang mensesat-sesatkan umat Islam, kita disesat-sesatkan. Ya. Jadi kalau misalnya kalian lagi buka YouTube atau buka TikTok terus menemukan ustadz-ustadz yang seperti itu, jangan didengerin. Tetap berpedoman terhadap NU atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu. Mereka ustadz-ustadz Salafi Wahabi meyakini seperti itu. Allah berdiam diri di arsy dan duduk di arsy. Duduknya seperti apa? Seperti kita ini. Berarti orang yang seperti itu menyamakan Allah dengan manusia atau makhluk. Padahal Allah sendiri yang mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang mirip dengan Allah, yang sama dengan Allah. Lah orang-orang Salafi Wahabi malah menyamakan Allah dengan manusia, seperti duduknya kita katanya. Ini justru yang lebih sesat seperti itu. Ya, ini. Wastiwa'uhu 'alal arsy laisa kastiwa'il insani 'alas safinah. Maksudnya Allah bertempat tinggal di arsy laisa kastiwa'il insan, tidak seperti bertempat tinggalnya manusia. Maksudnya duduknya Allah di arsy enggak seperti duduknya manusia ala safirati di perahu, enggak sama seperti duduk kita. Ini dalam kitab ini sebenarnya seperti itu. Ya, jadi intinya tidak boleh kita itu menyamakan Allah dengan makhluk. Misalnya Allah juga punya tangan. Allah itu, atau kita nebak Allah itu laki-laki, nggak boleh begitu. Atau kita bertanya sesuatu tentang Allah. Allah itu ada di mana? Ya. Terus sekarang begini jawabannya. Kalau misalnya ada orang bertanya kepada kalian, Allah itu ada di mana? Nah, ini pertanyaan yang seharusnya kita hindari. Jangan bertanya-tanya sesuatu yang membuat kamu itu murtad malahan. Malahan ada yang bilang Allah itu ada di setiap hembusan manusia. Berarti Allah banyak dong. Allah itu ada di mana? Allah ada di mana-mana. Ya berarti Allah banyak dong. Sementara Allah itu bersifat ahad, satu. Wahdaniyat, esa. Jadi kalau ada orang tanya seperti itu nggak usah dijawab. Ya. Tapi kalau orang Salafi Wahabi jawabannya Allah ada di mana? Allah ada di arsy, di atas langit, di arsy. Berarti Allah tempat tinggalnya di arsy. Katanya orang Salafi Wahabi. Ya. Jadi kalau kita bertempat tinggal, Allah juga bertempat tinggal di sana. Ya. Jadi kita tetap beriman kepada ayat ini, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu beristiwa di arsy. Tapi maksudnya bukan berarti Allah itu duduk seperti manusia di arsy, bukan berarti seperti itu. Paham nggak kira-kira nih? Ya. Nih, soalnya takutnya salah paham. Ya, takutnya salah paham. Karena zaman sekarang banyak aliran-aliran yang meyakini hal-hal seperti itu. Ya, banyak. Bahkan dikatakan, ada yang mengatakan begini. Ya, kamu ngapain sholat? Kamu gak usah sholat.
Kalau sholat itu cukup niat saja, itu sama dengan sholat. Itu sesat itu. Nabi Muhammad gak pernah mengajari seperti itu. Rasulullah Nabi Muhammad juga tidak pernah mengajari hal yang seperti itu. Andai kata kita diperintah sholat oleh Allah, ya udah sholat. Sebagaimana Nabi Muhammad. Wes itu. Ya. Kenapa orang yang orang yang meyakini bahwasanya Allah itu bertempat tinggal di arsy dan tidur duduk sebagaimana manusia, berarti orang itu telah menyamakan Allah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, sementara Allah juga berfirman di dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Baik sifatnya, baik zat atau bentuknya, baik pekerjaan Allah, nggak ada yang serupa dengan manusia. Ya, kalau misalnya Allah sama duduk seperti kita di arsy, berarti mereka orang-orang seperti itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, mereka orang-orang yang sesat itu seperti itu. Itu mereka adalah orang-orang yang keliru. Mereka orang-orang yang terkena penyakit waham, berandai-andai, berangan-angan. Di antaranya lagi yang sekarang lagi viral, siapa? Guru gembul. Namanya guru gembul. Itu bahaya. Jangan diikuti. Kalau misalnya di TikTok atau di YouTube ada yang mengatakan hal-hal yang seperti itu, jangan diikuti. Tetap kita berpedoman terhadap NU atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Hal yudafu ila Allah subhanahu wa ta'ala yadani a'yunun aw nahwu dzalik wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya rabbi waffiqni bitaqwaka.